Tidak jadi ada satu dalam satu bukti perguna. Tapi kita nggak tahu. Masyarakat sekarang kan banyak di pilihan judicial review ya, PMK pasal 11 huruf B ini. Kalau dapat itu diganti. Kenapa? Atau mungkin itu keluarganya yang kita mau kita laporkan dan hubungan-hubungan keluarga. Di saksi kita kesulitan. Harapan kita dapat nanti dapat memilih daerah yang betul cinta sama daerah ini, cinta sama masyarakatnya, mengembangkan, mencintai. Setuju banget itu ya. Nah, jangan saat kampanye di sini ada meninggal datang, di sini pasti datang, ini datang. Tapi di saat sudah memimpin, diundang enggak ya? Pasal 11 yaitu PKPRI nomor 4 ini direvisi. Minimal itu S1 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman sahabat FSB Paliku Podcast dimanapun berada. Dan sore hari ini kita sudah berada di Hea Coffee. Memang sangat suasana yang nyaman juga di sini untuk berbincang santai dengan narasumber hebat kita pada sore hari ini ya. Yeah. Jadi di depan kita sudah ada Ibu O Sarjana Hukum, seorang advokat juga praktisi hukum. Dan beliau juga pernah menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Kota tahun 2010. Jadi mungkin dari nama beliau saja mungkin kita sudah sangat menarik ya, karena mungkin bisa jadi Ibu O ini loh yang memiliki nama terpendek di dunia barangkali. Tapi mungkin ada kemungkinan lagi dengan tidak. Dan pastinya dengan nama yang sudah diberikan oleh orang tua ini sebenarnya juga membawakan ya banyak. Bahkan sampai hari ini tidak ada yang tidak kenal dengan ibu yang satu ini ya. Advokat iya, praktisi hukum juga iya, gitu. Dan beliau sudah banyak sekali di undang-undang di TV nasional ya Bu. Karena orang-orang yang nggak kenal sudah mempostingnya di YouTube ya. Iya. Bahkan beliau sendiri itu juga tadi sempat cerita, saya tidak tahu kok saya tiba-tiba sudah ada di sini, gitu di branding sendiri, gitu ya, udah di branding sendiri. Tanpa konfirmasi. Iya, tapi apa-apa itu saja. Iya benar, Bu. Kita masukin sebentar lagi kan bakal pilkada. Jadi kira-kira ini dari sudut pandang sama praktisi hukum, pilkada itu apa sih Bu? Pilkada adalah suatu momen untuk mengganti pemimpin kita. Dan pemimpin mengenai rakyat untuk rakyat itu biasanya. Kita berharap kita mendapatkan pemimpin terbaik untuk bisa membawa daerah ini ke masa yang lebih baik dan masa yang seperti sekarang ini sudah sangat modern. Jadi kalau bila kita bandingkan dengan kepala yang kita periode sebelumnya dengan periode yang akan datang, berarti kita juga sudah punya klasifikasi ya Bu ya ke depan agar bagaimana daerah kita ini lebih baik tentunya dengan pemimpin yang baru ya Bu. Jadi kalau untuk menurut pandangan Ibu sendiri, apakah kita kan sudah pernah dengar dan mungkin banyak orang juga sudah pernah dengar ya, tentang PKPRI yang di pasal 11 poin E. Nah itu apakah masih dibilang layak itu tamatan SLTA sederajat untuk memimpin daerah ini? Bagaimana pendapat kita sudah sama-sama tahu ya PKPRI nomor 4 tahun 2024 yang pasal 11 E yang di situ kan ijazahnya SMA SLTA sederajat. Menurut pendapat saya pribadi ya, sedapat mungkin itu dinaikkan satu tingkat, kayaknya S1. Kenapa? Karena dengan S1 itu mungkin cara
dia mungkin lebih rasional, dan kemudian analitik ya. Karena gimana masyarakat yang akan dipimpin, masyarakat yang ada di daerah, di kabupaten atau di kota ini sudah heterogen sekali, mulai dari pendidikan yang paling rendah sampai pendidikan yang paling tinggi. Kalau dapat kepala daerah ini bisa masuk ke semua jejak pendidikan dari masyarakat. Setidak-tidaknya S1, karena S1 itu kan sekarang ada ada keinginan kayaknya satu rumah satu sarjana. Iya. Tapi satu rumah satu keluarga satu sarjana itu sudah sangat baik ya. Dan kalau dapat janganlah pemimpinnya ini SMPA. Memang selama ini rata-rata kan tidak SMPA, ada satu rata-rata pemimpin. Tapi kita nggak tahu. Masyarakat sekarang kan banyak pilihan yang tiba-tiba ada partai nanti yang mencalonkan benar dari SMA, kemudian masyarakat yang ini dipilih lagi, dan mungkin Allah mengkadarkan dia terpilih, kan kasihan. Nanti malah kalau diterima dengan baik sama masyarakat dapat. Karena dalam pilihan ini ada program kontrol. Ada yang memilih, ada yang tidak. Yang memilih nanti akan membuli ya misalnya. Kasihan kan pemimpinnya. Akan dibully. Karena enggak sekarang masyarakat karena kemajuan teknologi, dia udah tahu TikTok, dia udah tahu Instagram, dia udah tahu bully kayak apa, dia akan lakukan. Masa dia untuk bisa tadi itu kan nggak mungkin. Bagaimana orang dulu membulinya, almarhum Gus Dur, ngapa-ngapain begini, itu kan dibully. Iya betul. Belum teknologi IT belum seperti sekarang, belum ada Instagram waktu itu, belum ada TikTok. Tapi pemimpin kita sudah dibully habis-habisan. Kita berharap dia minimal S1 lah. Seperti kita memang berharap itu diresapel lagi. Iya. Jadi S1 lah. Kalau dapat judicial review ya, PMK pasal 11 huruf B ini. Kalau dapat itu diganti dengan setelah pasal 1. Dibawa ke MK. Tapi kalau untuk dengan ijazah sederajat hari ini itu berarti sudah melalui verifikasi ya? Sudah verifikasi, Ibu nggak tahu ya undang-undang sekarang apa verifikasinya administratif, faktual atau administrasi saja. Gitu. Berarti untuk kita yang pencalon tadi itu mereka ke KPU, otomatis mereka juga membawa dong ijazah SD, SMP mereka atau SMA atau ijazah S1 mereka atau bagaimana Bapak? Atau cukup dengan ijazah terakhir mereka saja? Setelah itu ijazah terakhir aja. Ijazahnya. Kita perlu kita melakukan ijazah SD, SMP. Kalau dapat benar, supaya jelas secara hukum landasan hukumnya apa, benar enggak dia tamat SD ini, benar enggak dia tamat SMP selama dia apa seharusnya dia dapatkan semua. Mungkin dia sarjananya di mana, universitas apa. Ya berarti kalau tidak disertakan itu mungkin di situ akan ada timbul persoalan lagi ya Bu ya. Iya. Berarti kalau untuk pemverifikasian itu berarti Bawaslu dan KPU juga hadir langsung berarti ya Bu. Berarti mengecek langsung di mana mereka sekolah, SMP di mana, SD di mana, berarti seperti itu kan mungkin. Ya. Dulu kan tahun 2010 kebetulan keluaran panitia pengawas pemilu pilkada kabupaten kota, memang ada verifikasi administrasi dan faktual. Langsung ke sekolah. Iya, ke sekolah-sekolah ke universitasnya. Waktu itu kan kalau nggak salah 7 pasangan calon di kabupaten kota tahun 2010. Kalau salah satu calon dia ijazahnya dari S2 ya, pasca sarjana di Universitas Islam Indonesia di Jakarta, dan kebetulan itu sendiri yang datang ke sana. Dan di sana alhamdulillah semua diperlihatkan, tesisnya, kapan dia ujian, siapa tipe ujinya, lulusnya, semua diperlihatkan. Alhamdulillah diperlihatkan. Memang sebaiknya memang ada verifikasi faktual, karena seperti kita lihat sekarang di media sosial banyak yang universitas yang menjual ijazahnya tanpa kuliah dapat ijazah. Mungkin untuk menghindari hal seperti itu memang harus ada verifikasi faktual. Begitu. Teman-teman makin sangat menarik sekali pembicaraan sore hari ini dengan Ibu O ya. Dan kita juga masih banyak sekali yang ingin kita tanyakan setelah ini. Ibu, jadi kan sebenarnya kalau di pilkada ini mungkin kita juga
sama-sama pernah melihat kalau di TV itu euforianya sangat luar biasa ya kan. Bukan hanya sekedar persoalan-persoalan gitu, terus euforianya juga sangat luar biasa, belum lagi kayak kampanye yang sangat luar biasa, sangat fantastis sekali gitu, konser di mana-mana itu sih kita lihat. Itu mungkin sedikit kita akan bertanya bagaimana dengan tentang politik uang itu apakah ada pasal yang mengatur dari situ atau bagaimana? Kalau masalah money politik itu ada pasal. Ada berapa pasal? Kalau terbukti money politik itu di Mahkamah Konstitusi itu diadili. Sangat sulit. Kalau dengan sulit kita sudah mencoba 2020 kita ke MK dengan money politik ya. Tapi ya, nggak lolos, sangat sulit kita membuktikan. Karena di saat ini, di saat bisa kita ini ada money politik, kita udah kesana. Tapi kan temuannya, menurut kita bawa ke Bawaslu. Oh ini ada, kita laporan. Dan kita sebut saksinya ini. Tapi di saat komisar saksi nggak mau. Mungkin udah diintimidasi atau udah dikasih uang lagi, ya. Kenapa? Atau mungkin itu keluarganya yang kita mau kita laporkan dan hubungan keluarga. Di saksi kita kesulitan. Kita pernah lihat memang ada wanita itu ada. Nggak bisa kita pukul walaupun kecil, itu cuma satu helai jilbab itu ada. Cuma untuk membuktikannya dan biasanya money politik itu ada memberikan sesuatu itu di minggu tenang 3 hari sebelum itu kan hari tenang ya di saat itu masih ada apa ya beli gitu. Cuma kita sulit melaporkannya karena kesulitan saksi karena waktu itu singkat sekali. Berarti kalau berarti itu kan ada sanksinya ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 itu berarti itu yang kena sanksi itu kan pemberi dan penerima. Nah itu kira-kira sanksi bagi yang melawan money politik itu tuh apakah diurutkan juga atau mesti dirunut siapa dari mana sumber dananya gitu. Jadi kalau menurut itu penafsirannya bagaimana itu? Sampai segitu. Nggak sampai segitu. Cuman ya nanti kalaupun bisa kita buktikan itu yang memberi dan menerima masih belum memberikan. Misalnya si A datang ke si B ngasih itu aja, tapi si A dan si B. Jadi si A terima dari si B, si C itu enggak, berarti dari bahas itu ya Bu ya. Lain kalau dia tim sukses, Tim sukses itu beda. Tim sukses adalah orang yang sudah dieskapkan oleh pasangan calon untuk melaksanakan pemilunya. Nah, orang itu nggak boleh. Kalau itu ketangkap, itu akan berdampak ke pasangan tadi ya. Tapi kalau orang lain itu nggak ada sebab akibatnya. Jadi si A yang memberikan ya sih. Berarti itu yang berarti itu tetap ada sanksi bagi yang tangkap tangan atau barangkali ya di saat ada orang suara. Tetap ada sanksi. Kita udah lihat ada sanksi. Kena denda. Tapi karena memang perkaranya bukan perkara besar, gak banyak yang tahu ya. Kalau cuma sampai ke bawah sih. Iya, sampai ke pengadilan malah. Kalau dia ditanya pasti ada, cuma enggak. Ada kecil gitu. Karena mungkin dia bayar denda dia hukum. Karena biasanya pidananya kan pidana atau denda. Biasanya dia sesuai dengan perbuatannya lah. Berarti kalau untuk seandainya nih Bu, kita misalnya tahu nih ada yang tahu bahwa ada terjadinya money politik. Nah itu tuh berarti kan ada pengaduannya juga ya. Jadi itu bagaimana sih klasifikasi atau tingkat bentuk formulir pengaduannya gitu? Apakah itu diisi oleh pelapor terkait persoalannya atau bagaimana? Kalau itu untuk tahunnya tahun 2010 ya. Kalau tahun 2010 ada namanya kemudian A1, dia isi itu dan lengkap dengan identitasnya dan KTP. Dan kemudian dia juga menerangkan saksinya siapa, bintang 2. Dan kemudian barang bukti, misalnya dia kasih jilbab, ada jilbabnya dikasih ke kita, mana jilbab?
diambil. Ada. Dan kemudian kalau misalnya ada kejadian misalnya malam itu dia ada kampanye masih ini, itu kan ada panduan setiap nagari. Masyarakat salah tuh ke panduan nagari itu nanti langsung connect nanti ke tempat. Oh gitu. Katakan pakai HP langsung laporan. Hari ini kerjaan itu kan bisa. Tapi kalau nggak salah ya, hampir sama lah. Yang hari ini dengan 2002 sama mungkin hari ini lebih baik karena apa ya IT-nya lebih grupnya ada. Kalau waktu itu belum ada itu ya, belum ada grup WA kan masih SMS-an waktu zaman itu SMS. Sekarang udah ada grup. Tapi lebih canggih ya sekarang, lebih cepat. Saya juga pernah mendengar soal tentang sengketa pilkada. Nah, jadi apabila kalau ini melaporkan ini ya, merupakan kewenangan siapa? Cukup di Bawaslu saja, kota kabupaten atau provinsi? Kalau zaman itu 2010 kabupaten aja bisa. Bisa langsung ke pengadilan, nanti di sama-sama dibahas di Gakumdu, karena di Gakumdu itu ada jasanya, ada kepolisiannya, ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya. Tapi nanti di sana nanti kita kaji apakah memang ada tindak pidananya. Kalau ada langsung ke pengadilan. Oh gitu. Berarti setelah memang ada indikasi laporan seperti itu ya, berarti Bawaslu yang Gakumdu, ya. Tapi kita di sini teman-teman sebenarnya kita di sini bukan bermaksud apa-apa ya, kita juga belajar bagaimana pendidikan politik di sini. Dan mungkin itu untuk penyimak mungkin bisa juga kita undang nanti teman-teman dari KPU atau Bawaslu ya Bu, untuk bisa memberikan edukasi ke kita semua gitu. Jadi kalau mungkin masyarakat lebih animenya adalah kita ada oh ini oh jadi ini oke. Jadi artinya kita juga harus melek informasi agar kita juga tahu bagaimana pendidikan politik itu harus kita ketahui setiap ya. Baik Ibu dulu boleh Bu. Jadi dulu harus memang ya. Itu politik walaupun panas ya, tapi adem-adem. Iya, kita ademkan juga dulu. Adem. Kalau bercerita dengan pakarnya ya. Pakarnya ya. Iya, Nggak bisa. Pengalaman itu Pak. Iya, Pilkada Pilkada dulu, karena penyelenggara pemilu 2019. 2009 pilkadanya 2010. 2009. Iya. Sudah 13 tahun yang lalu. Sudah lama sekali ya. Sudah senior. Iya, memang senior sekali nih Mbak. Memang senior. Jadi mau tidak salah kita berhadapan beliau hari ini. Dari padatnya schedule beliau, alhamdulillah hari ini bisa jumpa dan Jadi sidang ya. maaf ya, lama dari tadi. Ya, kami mengerti. Agenda sidang banyak ya. Agenda sidang Iya, agendanya sangat macam-macam. macam-macam. Tapi memang satu apresiasi juga Bu, itu produknya daerah sudah sangat luar biasa, bisa diundang ya Bu ya. Semua harapan juga tidak ada lagi lah sengketa-sengketa politik seperti ini ya Bu. Dan harapan Ibu nih yang kita minta. Bagaimana nih harapan Ibu sebagai praktisi hukum di daerah kita ini ke depan terkait calon kepala daerah pilkada 2024. Harapan kita dapat memilih kepala daerah yang betul-betul cinta sama daerah ini, cinta sama masyarakatnya, mau mengorbankan usianya 5 tahun ke depannya untuk menjadi wali kota di kota Depok. Kita berharap karena hari ini memang sangat dibutuhkan pemimpin yang rakyat, pemimpin yang dicintai rakyatnya, ya kan? Jadi kita berharap pilkada kali ini dibutuhkan pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyat. Dengan dia dicintai oleh rakyatnya, semua programnya akan jalan. Dengan dia mencintai rakyatnya, pasti dia akan melihat bagaimana rakyat ini sejahtera, aman. Ya,
Jadi kalau itu memang untuk menentukan calon pemimpin itu kita juga harus cerdas ya. Terkadang mungkin kita lebih cenderung memilih orang terdekat dari kita ya kita. Dan juga tidak tertutup kemungkinan juga sekarang orang lebih memilihnya siapa yang kenal itu. Ini itu bagaimana Bu? Pendapat Bu? Ya, karena gitu. Kalau yang kenal tuh juga karena dikenal banyak orang. Tapi kita berharap sama partai politik Indonesia pihak mana yang betul mumpuni untuk memimpin. Karena ada jiwa pemimpin. Kalau pemimpin itu kan beda ya. Kalau jiwa pemimpin dia cepat memahami apa maunya pemerintah. Tapi ke atas dan ke bawah dia bisa. Bawah lainnya atau kemudian ke pemimpin lebih tinggi. Kalau di kabupaten kota mungkin ada gubernur, ada presiden, ke bawah ada rakyat. Dan kita berharap dia para pemimpin nanti akan memperhatikan masyarakat yang telah memilihnya. Jadi jangan nanti setelah terpilih melupakan masyarakat. Ya sibuk dengan agenda yang apa berikutnya. Saya mau maju lagi di mana ke depan jangan itu. Jangan kalau 5 tahun dia memimpin, kalau dia baik pasti akan pilih lagi. Pasti. Karena rata-rata incumbent itu maju lagi di semua kabupaten kota di Indonesia ini kayak incumbent maju lagi. Jadi kita berharap jangan pikirkan 5 tahun berikutnya. Sepanjang dia baik 5 tahun ini pasti akan pilih lagi. Kita sudah lihat yang pemimpin kita yang sudah 2 periode ya, karena dia bercinta. Jadi harapan memang untuk pilkada 2024 itu terjadi di kabupaten kota ya, dengan bupati dan juga wali kota. Jadi kita berharap memang untuk pilkada ke depan ini memang benar-benar kita tuh dapat pemimpin yang benar banget lah ya, Benar banget dan benar dicintai. iya benar banget dan benar dicintai. Kalau bisa dia menang 90%. Dia dicintai lah. Pasti dicintai. Iya. Ya. Maaf, kalau sudah 90% yang mendukung itu sudah pasti Iya, dicintai. dan semua programnya kerja. Iya, dan kita juga berharap besok pemimpin kita bukan hanya memikirkan mobil baru, jadi apa? Jadi kita tuh memang berharap pemimpin kita esok itu udah memikirkan masyarakat sudah makan apa dua. Iya, Jadi jangan jangan masyarakat masih mikirin Jangan jalannya berlubang, jalannya benar, airnya nggak hidup. Iya, yang itu lagi ya Bu. Jadi kami berharap untuk pemimpin kita ke depan itu adalah pemimpin yang benar-benar baik dan benar-benar dicintai. Setuju banget itu ya. Jangan saat kampanye di sini ada meninggal datang, terus datang, ini datang, tapi di saat sudah memimpin, diundang tuh nggak ada. Disuruh wakil, disuruh Orang yang dinas. Jadi kita berharap dia bisa. Memang untuk ke depan bukan ke depan ini akan berlanjut akan ada lagi euforia yang seperti apa. Jadi kita mengharapkan tidak hanya terjadi euforia saat itu, tetapi 5 tahun ke depan ya. Baik, masih bersama Ibu O di sore hari menjelang senja, memang sudah habis-habis ya. Beliau juga orang yang sangat asik sekali kalau diajak diskusi. Dan memang kepastian dari Festival Podcast kita bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi kita juga memberikan edukasi, pendidikan juga di sini ya Bu. Dan hari ini kita juga terutama berpendidikan politik nih dengan Ibu. Ibu sebagai praktisi hukum, kita juga pengen dengar tentang tadi PKPU RI yang di pasal 11 poin E. Itu bagaimana nih harapan Ibu dari seorang praktisi hukum? Kita ya sebagai yang berkesimpung di dunia hukum sudah hampir 29 tahun dalam kalau dapat sebenarnya belum harus ya di pasal 11 yaitu nomor PKPU nomor 4 ini direvisi minimal itu S1 lah ada yang presiden segera begitu. Sekarang guru SD aja sudah harus S1. Kenapa? Seorang bupati wali kota gubernur bahkan presiden itu boleh SMP. Kenapa guru SD harus S1? Itu berdasar. Jadi kita berharap segera direvisi pasal 11 segera. Karena sangat besar. Aneh ya.
Dari SD itu nomor satu, kemudian presiden, wali kota, gubernur, bupati boleh. SLTA sederajat, bahkan boleh pakai C berarti ya. Jadi kayaknya saya itu aneh ya. Apakah saya nggak tahu juga di luar negeri apakah boleh seperti itu, saya nggak tahu. Saya nggak tahu undang-undang pemilihan presidennya di Amerika atau di mana, nggak tahu. Tapi saya rasa nggak boleh lagi. Itu harapannya. Jadi itu harapan kita bersama, semoga ada di reshuffle dan perubahan di situ ya. Dan kalau bisa itu disertakanlah ijazah SD SMP. Iya. Biar tahu. Jadi harapannya memang naik setingkat lebih ya, karena secara pribadi aja kita melamar kerjaan itu diminta loh Bu. Usahakan di CV kita tuh ijazah SD, SMP, SMA, apa yang terakhir ijazah harus ada sebagai penunjang. Dan juga kita juga diminta dong riwayat kerja kita dari mana, pengalaman kerja. Itu baru jadi karyawan. Apalagi ini untuk memilih calon kepala daerah gitu ya. Ada satu lagi maksudnya khawatir nanti SD-nya paket A, SMP-nya paket B, SMA-nya paket C. Coba bayangin, karena paket C bisa. Terus ijazah SD dan SMP kan lihat ya. Bisa jadi SD-nya paket A, SMP paket B, SMA-nya paket C. Kan sedih kita ya. Iya, pemimpin kayak gitu, sedih. Itu aja. Harapan ya. Ya, ini harapan Masyarakat. ya, harapan kita sebagai masyarakat. Ya, nanti kita juga seperti itu Bu. Kita bersyukur sekali nih teman-teman, kita bisa banyak belajar ya ini dari sumber-sumber yang memang dari faktanya. Apalagi Bu O memang sudah sama-sama ketahui gitu, sudah sepak terjamnya di jam terbang beliau juga sudah sangat banyak sekali. Jadi ke depan mungkin untuk sebagai penyeimbang FXB Paligo Podcast memang akan mengundang narasumber dari teman-teman kita yang ada di KPU atau di Bawaslu ya Bu. Jadi kita juga bisa dengar bagaimana tentang persiapan pilkada yang kita lakukan. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita sudah sama-sama belajar dan edukasi untuk semua. Semoga bermanfaat dan juga tidak tertutup kemungkinan begitu teman ada yang ingin ikutan berpodcast di sini menyampaikan sesuatu yang teman-teman ketahui atau mungkin edukasi yang teman-teman sampaikan, teman-teman bisa hubungi kita di nomor di bawah ini ya. Dengan nomor itu saya Cikezi, saya dan semua petugas pada sore ini kami mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.